Hai sahabat YXP, kembali lagi di segmen 7 wisata paling-paling. Saatnya kita membahas mahakarya wisata Nusantara. Mempawah adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang beribu kota di Kota Mempawah. Luas wilayahnya mencapai 1276,90 km persegi yang terbagi menjadi 9 kecamatan. Sebelum bernama Kabupaten Mempawah, kabupaten ini dulunya bernama Kabupaten Pontianak. Lokasi Mempawah cukup strategis karena berada di jalur perdagangan antara Pontianak, Singkawang, dan Sambas. Berdasarkan letak administratifnya, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang di sebelah utara, Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak di sebelah selatan, Selat Karimata di sebelah barat, serta Kabupaten Landak di sebelah timur. Ada berbagai destinasi wisata seperti pantai, pulau, serta tempat wisata lainnya yang tentunya bisa sahabat YXP temukan di Mempawah. Penasaran tempat wisata apa aja di Mempawah yang bisa sahabat YXP sambangi? Terus simak video ini ya. Mimin dan tim akan spill 7 wisata paling populer di Mempawah, Kalimantan Barat. Nah, untuk sahabat YXP yang wisata di daerahnya mau dibahas juga, boleh chat Mimin di kolom komentar. Tapi jangan lupa like dan share video ini ya. Kita bareng-bareng tunjukkan yuk semantap apa pesona wisata Nusantara. Nomor 7, Pulau Temajo. Terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Pulau Temajo menjadi primadona wisata Mempawah. Pulau ini punya pemandangan hijau yang indah serta air lautnya yang super jernih. Objek wisata ini berupa pulau dengan pantai berpasir putih yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan serta masih alami. Tempatnya sangat nyaman karena sudah tersedia fasilitas penunjang yang cukup memadai, seperti penginapan atau villa, surau, hingga kolam renang. Pulau Temajo merupakan dataran tinggi dengan hujan tropis yang masih alami yang sangat cocok untuk kegiatan hiking. Terdapat pula hutan bakau dengan panjang kurang lebih 3.000 meter. Di sini, sahabat YXP bisa menikmati keindahan bawah laut dengan kegiatan diving ataupun snorkeling. Nah, di sekitarnya, sahabat YXP dapat berkesempatan melihat tempat nelayan menangkap jenis spesies cumi-cumi dan juga ikan teri. Kawasan wisata di Mempawah ini juga memiliki area hutan mangrove yang tumbuh subur di beberapa sisi bibir pantai. Kalau sahabat YXP beruntung, sahabat YXP bisa melihat lumba-lumba saat perjalanan menuju pulau satu ini. Selain keindahan pantai, pesona bawah lautnya juga cukup aduhai. Sahabat YXP yang hobi menyelam wajib coba nih nyelam di sini. Ada banyak hewan laut seperti clownfish atau Nemo yang berada di dekat pantai pulau ini, serta terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya. Wisata bahari yang tersaji di Pulau Temajo ini benar-benar alami dan memiliki keindahan yang memesona. Hamparan pasir pantainya begitu panjang di bagian sisi barat dan juga selatan. Bagi sahabat YXP yang ingin menginap juga bisa pilih villa di Temajo Bay Resort. Temajo Bay Resort atau disingkat T-Bay merupakan sebuah resort yang dibangun di wilayah Pulau Temajo. T-Bay merupakan pesona alam yang eksotis. Pantainya sepanjang 600 meter bernama Pantai Pasir Panjang. Pantainya yang landai dengan air laut jernih berwarna biru membuat banyak wisatawan mengunjungi destinasi satu ini. Nomor 6, Istana Amantubillah. Kalau sahabat YXP sedang ada di Pontianak atau Mempawah dan ingin menjelajahi tempat wisata sekitar sini sekaligus belajar sejarah, sahabat YXP bisa mengunjungi Istana Amantubillah. Istana Amantubillah merupakan peninggalan kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat, sekaligus cagar budaya yang kaya akan sejarah dan kearifan lokalnya. Dibangun pada masa pemerintahan Gusti Jamiril Sultan ketiga, istana ini menggambarkan kebesaran dan keindahan arsitektur tradisional Melayu dengan pintu gerbang yang menampilkan semangat Mempawah harus maju malu dengan adat. Istana Amantubillah mengajak sahabat YXP ke dalam pengalaman sejarah yang mengagumkan. Halaman dengan rumputan hijau dan 16 meriam memberikan nuansa kejayaan masa lalu. Kompleks istana ini terbagi menjadi bangunan utama, sayap kanan, dan sayap kiri. Bangunan utama berfungsi sebagai museum, menyimpan peninggalan berharga seperti singgasana raja, busana kebesaran, dan payung kerajaan.
Sementara sayap kanan menjadi pendopo istana dan sayap kiri dijadikan tempat tinggal bagi kerabat kerajaan Mempawah. Melalui perubahan fungsi ini, istana ini berhasil melestarikan sejarahnya sambil mengakomodasi kebutuhan zaman. Di sini terkenal akan sejarah tragis Panembahan Muhammad Taufik Achamadin yang diculik dan dibunuh oleh penjajah. Menjadi bagian sejarah yang paling menyentuh di sini. Istana Amantubillah dengan makna aku beriman kepada Allah, mempertahankan keberanian dan keyakinan dalam perjalanan sejarahnya. Meskipun Kesultanan Mempawah sudah bergabung dengan NKRI, Istana Amantubillah tetap menjadi pusat kebudayaan yang melestarikan ritual dan upacara adat. Dengan demikian, istana ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah, tapi juga menjadi penjaga dan pemelihara kearifan lokal Kalimantan Barat. Istana Keraton Amantubillah tidak ada tarif masuk. Sahabat EXP bisa jalan-jalan dan berfoto di depan halaman Istana Keraton Amantubillah, terutama naik menaranya. Tempat ini adalah tempat bersejarah, ada banyak benda-benda penting yang harus dijaga. Beda tempat, beda aturan masuk. Jadi sahabat EXP yang ingin melihat ke dalam harus minta izin dulu ke pengurus di sini. Yuk catat alamatnya, Mimin lampirkan info detailnya ya seperti biasa. Nomor 5, Mempawah Mangrove Park. Mempawah Mangrove Park merupakan wisata edukasi berbasis lingkungan yang ada di Kabupaten Mempawah. Berupa lahan pesisir yang ditanami mangrove untuk menghindari abrasi. Selain memiliki manfaat bagi alam, Mempawah Mangrove Park ini juga memiliki nilai estetika yang baik, sehingga menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Taman Mangrove Park ini menawarkan pengalaman yang menarik bagi para wisatawan domestik ataupun luar yang ingin menikmati keindahan alam dan mengeksplorasi keindahan hutan mangrove. Sahabat EXP bisa menikmati berbagai kegiatan di sekitar taman seperti keindahan surya terbenam, menjelajahi hutan mangrove, atau sekedar bersantai menikmati keindahan alam. Tak hanya berwisata, Mempawah Mangrove juga turut mengusung konsep edu-ekoturism, perpaduan antara edukasi dan ekologi wisata yang berupaya mencapai tujuan konservasi melalui sisi pariwisata. Mulai dari kalangan anak-anak hingga wisatawan dewasa dapat melakukan aktivitas wisata edukasi di sini. Sahabat EXP dapat melihat papan-papan yang berisi informasi mengenai pohon bakau di area ini. Setelah rehabilitasi tahun 2011, area seluas 2 hektar ini mengembalikan kelestarian ekosistem mangrove. Selain itu, berbagai satwa seperti burung-burung kembali berdatangan dan jumlahnya semakin banyak. Dengan melakukan aktivitas wisata di hutan mangrove ini, sahabat EXP diajak mengenal ekosistemnya lebih dekat. Edukasi mengenai tanaman bakau dan habitatnya juga akan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Sahabat EXP juga bisa menanam mangrove secara langsung di sini. Di sini juga memiliki spot foto yang menarik, terutama untuk para fotografer yang senang berfoto di tempat baru. Nah, sahabat EXP juga nggak perlu khawatir ketika berkunjung ke Mempawah Mangrove Park, karena fasilitas yang disediakan cukup lengkap. Tempat ini telah dilengkapi berbagai fasilitas bagi wisatawan, seperti rumah mangrove, toilet, lokasi pembibitan, kantin, serta sunset bridge yang memanjakan wisatawan. Area seluas 4 hektar ini juga dilengkapi perpustakaan, panggung seni, pendopo, serta menara pandang. Nomor 4, Pantai Jungkat. Pantai Jungkat adalah salah satu destinasi tersembunyi di Mempawah, Kalimantan Barat yang cukup memikat. Tempat ini menawarkan keindahan alam yang memukau dan ketenangan yang menenangkan jiwa. Dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih, pantai ini menjadi tempat yang sempurna bagi sahabat EXP yang ingin melepas penat. Terletak di antara perbukitan hijau yang mempesona, Pantai Jungkat menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan dan udara segar yang menyegarkan. Hal ini tentunya menciptakan suasana yang cocok untuk bersantai bersama keluarga. Pantai Jungkat juga menawarkan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Bagi sahabat EXP penggemar olahraga air, dapat melakukan aktivitas berenang, snorkeling, ataupun menyelam di air yang tenang dan jernih. Sementara kalau sahabat EXP lebih suka bersantai, sahabat EXP dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di tepi pantainya. Oh ya, nggak hanya itu, Pantai Jungkat juga punya magnet lain nih, yakni terdapat sebuah patung biksu yang jumlahnya mencapai 18, yang berbentuk keras sakti.
Patung-patung ini kerap menjadi latar foto favorit wisatawan yang berkunjung. Daya tarik lain dari Pantai Jungkat adalah adanya berbagai wahana permainan air. Ada banana boat, pelampung, perahu, dan lainnya. Pantai Jungkat juga punya kolam-kolam yang memang disediakan bagi para pecinta aktivitas memancing. Berlokasi di muara sungai, sahabat EXP bisa mendapatkan ikan air tawar, payau maupun air asin. Untuk memancing ke tengah perairan, sahabat EXP bisa menggunakan perahu dayung bersandar pada jermal. Atau sahabat EXP juga dapat naik ke atas tumpuan menara lampu suar. Jenis ikan yang didapat biasanya ikan muara dasar seperti ikan belukang dan ikan sembilang. Dan mantepnya lagi, sahabat EXP juga bisa kulineran dengan menikmati langsung daging ikan segar tangkapan. Tentunya bayar di kasir dulu ya. Gak cuma itu, di sini juga banyak pondok-pondok yang menawarkan aneka makanan dan minuman pilihan untuk menuhin hasrat menggebu nikmatnya liburan. Nomor 3, Bukit Nining. Bagi sahabat EXP yang ingin berlibur melepas penat dengan pemandangan yang mempesona, berikut ini merupakan tempat yang sangat recommended yang menjadi salah satu tempat yang patut dikunjungi oleh sahabat EXP nih, yaitu wisata alam Bukit Batu Nining yang berlokasi di Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lokasi wisata alam Bukit Batu Nining sekitar 2 km dari kantor Desa Bumbun yang dapat ditempuh dengan akses sepeda motor dan dilanjutkan berjalan kaki. Objek wisata ini merupakan destinasi wisata alam yang menakjubkan dengan panorama alam yang luar biasa indah. Keindahan yang dapat ditemui di wisata alam Batu Nining ini adalah pemandangan alamnya. Karena objek wisata ini berada pada 305 meter di atas permukaan laut, maka sahabat EXP bisa melihat hamparan hutan, perkebunan, sawah, bukit, dan pelabuhan Terminal Kijing dari ketinggian. Terlebih jika menjelang matahari terbenam, sahabat EXP akan disuguhi indahnya sunset dari atas Bukit Batu Nining. Wisata alam Bukit Batu Nining terbagi dalam 2 spot. Yang pertama Batu Nining itu sendiri, dan yang kedua adalah panorama puncaknya. Pada spot pertama menawarkan keindahan alam nan asri serta pemandangan batu besar yang menyerupai dinding. Dan dari bentuk batu inilah diambil nama Nining dalam bahasa Dayak Kanayatn setempat yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah dinding. Batu ini berdiameter sekitar 300 meter membentang sepanjang kawasan wisata dan tinggi sekitar 20 hingga 30 meter dari permukaan tanah. Spot kedua, Puncak Batu Nining yang menawarkan panorama keindahan dan pemandangan alam yang super luas. Titik ini merupakan titik tertinggi di Desa Bumbun, sehingga sahabat EXP dapat melihat keseluruhan Desa Bumbun dari atas bukit. Nah, di kawasan puncak ini juga memungkinkan sahabat EXP untuk menginap. Terlebih kalau sahabat EXP ingin menyaksikan awan di pagi hari atau sunrise. Untuk fasilitas di sini juga cukup lengkap. Ada gazebo wisata serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh pengelola. Jarak spot 2 atau puncak ini adalah sekitar 170 meter dari spot pertama atau dari spot Batu Nining. Nomor 2, Goa Maria Anjongan. Gua Maria Anjongan atau disebut juga Gua Maria Ratu Pecinta Damai Anjongan adalah wisata religi dan sejarah yang telah berdiri sejak 1973 yang merupakan ikonnya Kecamatan Anjongan, Mempawah, Kalimantan Barat. Gua Maria Anjongan ini sebagai simbol perdamaian antar suku-suku di Kabupaten Mempawah dan sekitarnya, terutama antara suku Dayak dan suku Tionghoa yang pernah berselisih paham yang berujung pada konflik berdarah pada tahun 1967. Oleh karena itu dibangunlah Gua Maria Anjongan yang bertujuan untuk mendamaikan kedua etnis tersebut. Pada tanggal 29 April 1973, akhirnya Gua Maria Anjongan diresmikan. Pada saat itulah masyarakat Dayak dan Tionghoa dipersatukan kembali. Hal menarik pertama yang akan langsung menghipnotis sahabat EXP di sini adalah adanya tugu patung Bunda Maria. Dengan berat sekitar 3 ton, tugu patung Bunda Maria ini memiliki beberapa patung kecil berbagai etnis di Kalimantan Barat yang merupakan simbol perdamaian, persatuan antar etnis. Dengan tinggi sekitar 12 meter, patung Gua Maria adalah simpang pintu masuk menuju tempat peribadatan Gua Maria yang berada di kawasan perbukitan.
Sekitar patung ini memiliki area yang cukup luas, biasanya untuk alternatif parkir kendaraan yang akan masuk ke Gua Maria ketika tempat parkir di dalam penuh. Nah, kalau sahabat EXP ingin menuju ke tempat peribadatan Gua Maria, sebelumnya sahabat EXP akan menjumpai wisata kolam renang pemandian umum kawasan Gua Maria Anjongan yang memang dibuka untuk umum. Siapa saja boleh bermain atau mandi di kawasan ini. Kolam renang ini sangat cocok untuk keluarga kecil dengan varian kolam renang dewasa, anak-anak, serta orang tua juga tersedia. Air dari kolam ini berasal dari sumber air pegunungan di atasnya, sehingga sangat jernih dan menyegarkan. Untuk harga tiket masuk ke pemandian ini juga cukup murah, walaupun sederhana, tapi dapat menyenangkan anak-anak yang ingin bermain atau berenang di kolam yang bersih. Terdapat kapel tidak jauh dari tempat peribadatan Gua Maria Anjungan yang dinamakan Rumah Retret Paus Yohanes Paulus II. Rumah ini difungsikan jika ada pertemuan atau kegiatan rohani. Tidak hanya umat Katolik, umat Kristen juga diperbolehkan untuk menggunakan kapel ini. Jika dari jauh, bangunan kapel ini terlihat kecil dan berwarna putih yang berada di kaki antara dua bukit. Terlihat indah dan penuh makna sebagai simbol penengah, keadilan dan kemakmuran yang menyatu dengan alam. Keunikan dari rumah retret ini terdapat bangunan utama yang megah untuk kegiatan rohani. Di sekelilingnya terdapat bangunan rumah adat Dayak, rumah adat Tionghoa, dan Melayu sebagai simbol persatuan keanekaragaman budaya dan agama di Anjongan. Dikarenakan bangunannya yang unik dan instagramable, banyak para pengunjung yang berselfie ria mengabadikan foto terbaiknya di sini. Dari rumah retret ini, sahabat EXP bisa berjalan kaki menuju ke tempat peribadatan Gua Maria Anjongan atau tepatnya yang berada di bawahnya. Jalanannya udah berbeton dan rapi menurun, sehingga membuat perjalanan sahabat EXP akan nyaman dan tidak akan melelahkan karena hanya sekitar 2 menit berjalan kaki. Berderet kursi-kursi yang rapi dari beton yang bisa menampung sekitar ribuan jemaah dari berbagai wilayah. Hingga kini Gua Maria selalu ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai penjuru, khususnya pada bulan Maria, yaitu bulan Mei dan Oktober setiap tahunnya untuk beribadah misa. Nomor 1, Pantai Tanjung Burung. Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat punya banyak objek wisata alam yang asik, tentunya buat liburan sahabat EXP. Salah satunya Pantai Tanjung Burung yang memiliki garis pantai yang cukup panjang hingga mencapai 2 km. Di pantai ini sahabat EXP bisa menikmati keindahan pemandangan yang masih asri dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Keanekaragaman hayati lautnya pun masih terjaga, seperti terumbu karang dan ikan-ikan di lautnya. Sehingga pecinta alam bawah laut mesti nih merapat ke sini. Ada juga berbagai aktivitas seru yang bisa sahabat EXP lakukan, seperti berenang, snorkeling, atau sekedar jalan-jalan di sekitar pantai. Bagi sahabat EXP yang suka wisata petualangan atau olahraga, juga cocok datang ke sini. Di sekitar pantai terdapat tempat-tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan hiking atau bersepeda. Daya tarik budaya dari masyarakat setempatnya pun menarik untuk sahabat EXP kenali nih. Tidak hanya itu, sekitar pantai Tanjung Burung pun terdapat warung-warung kecil yang menjual makanan dan minuman tradisional khas dari Kalimantan Barat. Jadi sahabat EXP bisa beristirahat sambil mengisi perut yang keroncongan. Sebagai objek wisata yang menarik, Pantai Tanjung Burung sudah menyediakan berbagai fasilitas pendukung wisatawan. Di antaranya ada area parkir yang cukup luas, kios-kios makanan dan minuman, toilet atau kamar mandi, lalu ada camping ground. Gak lupa juga di sini ada area bermain anak dengan permainan seperti ayunan dan jungkat-jungkitnya. Fasilitas penyewaan alat snorkeling juga tersedia, jadi memudahkan sahabat EXP yang ingin melakukan snorkeling di sini. Nah, untuk bermalam tapi tak ingin berkemah, sahabat EXP bisa pilih penginapan yang sudah tersedia biar lebih nyaman. Atau kalau pengen lebih nyaman lagi, mungkin bisa sambil ajak Mimin dan tim boleh nih. Nah, itu dia sahabat EXP, 7 wisata paling populer di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat versi EXP Channel. Untuk harga dan ketentuan sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jadi pastikan sahabat EXP cek and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Sahabat EXP juga bisa rekomendasikan tempat atau wisata yang ingin dibahas di channel ini. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like,
komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update informasi terbaru dari kami. Karena Mimin dan tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. See you in the next video ya. Bye-bye.